yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakornya, sinetron yang kita lihat. Mestinya kan pertarungan gagasan, mestinya pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Waduh, sindir Pilpres 2024 banyak drama, malah terungkap dalangnya Jokowi sendiri. Saya sedih melihat Jokowi yang sudah tidak dipercaya lagi kata-katanya ketika dia bilang dia tidak ikut campur apapun dalam kasus ini. Ketidakpercayaan orang pada presiden di akhir masa jabatannya itu sangat menyakitkan. Seumur hidup sebagai perusak reformasi, politik dinasti, dan segala macam yang buruk-buruk nantinya. Yang tadinya kagum akan jadi yang terdepan menghinanya ketika sudah tidak lagi berkuasa. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Pilpres 2024 dipenuhi dengan drama-drama politik. Banyak akrobatik politik diperankan. Koalisi partai sangat cair, seakan tak ada ikatan dan komitmen. Tak ada nilai yang diperjuangkan, tak ada ideologi yang diyakini bersama. Koalisi pun rapuh sesuai kepentingan kelompok dan golongan. Koalisi sangat pragmatis mengikuti arah angin kekuasaan. Presiden Jokowi menyebutkan terlalu banyak drama menjelang pemilu 2024. Namun dia tidak membeberkan secara gamblang drama apa yang dimaksud. Ia menyampaikan pesan agar Pilpres 2024 menjadi ajang adu gagasan antara kandidat. Namun menurutnya dalam perkembangan terakhir politik di Indonesia terjadi banyak drama. Kata Presiden Jokowi, mestinya kan pertarungan ide-ide, bukan pertarungan perasaan. Saya melihat akhir-akhir ini yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakor drama Korea, terlalu banyak sinetronnya, kata Jokowi dalam sambutannya di peringatan Hari Lahir Golkar ke-59 Senin 6 November 2023. Sayangnya, Jokowi tidak menjelaskan lebih rinci kasus-kasus yang dimaksudkan bertabur drama. Namun beberapa isu yang mengemuka terkait dengan politik nasional belakangan ini justru melibatkan anggota keluarganya. Pilpres ibarat drama Korea, ada kisah cinta, persahabatan, pengkhianatan, ada tawa, duka, juga tangisan. Yang paling menonjol dalam hiruk-pikuk Pilpres 2024 adalah kisah pengkhianatan. Apa sesungguhnya khianat itu? Dalam KBBI, khianat diartikan sebagai perbuatan tidak setia, tipu daya, perbuatan yang bertentangan dengan janji. Dengan demikian, pengkhianat adalah seseorang yang tidak setia atas apa yang dipercayakan kepadanya dari orang yang mempercayakannya. Meski Jokowi tidak menyebutkan, drama terbesar menjelang pemilu 2024 justru datang dari sang putra sulung, Gibran Rakabuming Raka. Ia diketahui membelot dari PDIP dan menerima pinangan Prabowo sebagai cawapres. Bahkan sebelum itu, drama dimulai dengan keluarnya putusan MK mengenai batas usia minimal capres-cawapres. Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa batas minimal usia capres-cawapres tetap 40 tahun, kecuali bagi yang pernah menjabat sebagai kepala daerah. Putusan itu pun bak karpet merah bagi Gibran untuk maju sebagai cawapres. Benar saja, tak lama dari itu, ia dideklarasikan sebagai pendamping Prabowo. Tak hanya drama putusan MK, Gibran Rakabuming Raka juga terlibat drama keanggotaannya di PDIP. Pasalnya, pada saat diusung sebagai cawapres Prabowo oleh Golkar, wali kota Solo itu masih berstatus sebagai kader PDIP. Setelah proses panjang mengenai keanggotaannya di PDIP, Gibran pun kini resmi mengundurkan diri dan menyerahkan KTA. Selain itu, drama juga muncul dari adik ipar Jokowi, Anwar Usman. Drama tersebut berkaitan dengan pengusutan dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan Anwar Usman selaku Hakim Mahkamah Konstitusi. Anwar Usman diperiksa Majelis Kehormatan MK menyusul laporan dugaan konflik kepentingan setelah MK memutuskan syarat capres-cawapres boleh di bawah usia 40 tahun selama memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Dengan demikian, keputusan ini menjadi pintu masuk bagi keponakannya, yaitu Gibran, untuk memperoleh tiket bakal cawapres mendampingi Prabowo. Isu politik lainnya adalah pengakuan Sekjen PDIP Hasto Kristianto bahwa Gibran telah dikuningkan. Hal itu merujuk sudah dipinang Partai Golkar menjadi kader baju kuning.
Ia menjadi magnet di mata publik, terutama kalangan anak muda. Ia menjadi idola banyak orang, tapi sayang usianya masih belia, belum cukup untuk menjadi capres. Banyak pihak yang yakin apabila ia jadi capres, pasti menang satu putaran sekalipun dia dipasangkan dengan sandal jepit butut. Atas dasar itulah para pihak yang tidak percaya diri dengan elektabilitas capresnya ngotot dan mati-matian berusaha agar Gibran dibolehkan jadi cawapres. Meskipun untuk itu, undang-undang tentang syarat jadi cawapres harus diobok-obok dari 40 tahun minimal menjadi 35 tahun. Para pihak itu sudah mengajukan syarat tersebut ke MK, bahkan sejak lama. Tapi kabarnya alat juga memutuskan hal ini. Baru saja, Mahfud MD yang sedang menjabat Menko Polhukam angkat bicara bahwasanya MK tidak berwenang mengubah batasan usia capres atau cawapres. Katanya itu urusan DPR dan pemerintah. Pencawapresan Gibran menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat. Jadi sudah jelas drama politik Pilpres 2024 bersumber dari nafsu hasrat berkuasa. Sebagai rakyat kecil, saya dan Anda mungkin hanya bisa menonton dan merasa prihatin. Kekuasaan ternyata membutakan juga memabukkan. Berebut kekuasaan menafikan pertemanan, persahabatan, persaudaraan, dan kekeluargaan. Sekarang sepenuhnya kembali ke Anda untuk menentukan kepemimpinan nasional ke depan. Harusnya Jokowi bercermin. Bagaimana menurut Anda? Jawa Tengah ini nanti jadi benar-benar jadi medan pertempuran. Mungkin nanti saya 60% berusulannya ada di Jawa Tengah. Gibran sok-sokan mau rebut Jateng, Ganjar kasih pelajaran keras. Jawa Tengah kandang banteng, anak ingusan takkan mudah tumbangkan serdukan banteng. Kawan-kawan relawan sekarang malah tambah semangat. Jadi insya Allah lah. Berarti yakin nggak Pak Jateng masih jadi kandang banteng? Insya Allah yakin banget kalau itu. Kalau tanya kandang banteng, yakin banget. Di Jawa Tengah itu sebaliknya pertarungan Prabowo dan Ganjar. Ganjar yang sangat kuat dikenal kandang banteng, tetapi juga itu rumah Jokowi, rumah politik Jokowi. Jadi ada pertarungan nanti antara Ganjar dan Prabowo. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Calon presiden dari kubu PDIP, Ganjar Pranowo, mengaku optimistis bisa memenangi suara di Jawa Tengah. Menurut Ganjar, Jateng masih menjadi kandang PDIP. Dalam wawancara dengan CNN Indonesia TV, Ganjar juga menyinggung soal status kader PDIP Gibran Rakabuming Raka setelah memutuskan bergabung menjadi cawapres Prabowo. Menurut Ganjar, sistem kepartaian PDIP bisa berjalan sesuai dengan yang sudah ditugaskan oleh partai dan biasanya akan luar biasa bekerjanya. Meski demikian, Ganjar memastikan Jateng merupakan basis kekuatan PDIP. Ini juga yang bikin Ganjar menang sebagai gubernur Jateng. Namun, bukan berarti Ganjar terlalu pede. PDIP akan membuat beragam strategi agar dia menang di Jawa Tengah. Sebelumnya, Gibran menyebut Jateng tidak mudah untuk dimenangi kubunya di Pilpres 2024 sebab Jateng menjadi basis kekuatan PDIP. Namun, Gibran yakin dengan semangat para relawan, Jateng bisa ia taklukkan. Oleh karena itu, Gibran memutuskan untuk melakukan safari politik di Jawa Tengah demi menggenjot elektoralnya di daerah tersebut. Tak hanya itu, Gibran juga bakal memfokuskan kerja para relawannya di daerah-daerah yang sempat dipimpin oleh Ganjar tersebut. Melihat tanggapan Ganjar soal PD-nya Gibran yang akan merebut suara PDIP, tentu sangat menampar kesombongan Gibran. Ganjar yang sudah bertahun-tahun menjadi kader PDIP tahu bagaimana harus bersikap dan bagaimana harus melangkah. Dan bukan tanpa alasan, 2 periode Ganjar menang di Jawa Tengah. Maka dari itu Ganjar memberikan pengertian soal suara PDIP dan tanggapan yang berisi untuk mengajari Gibran untuk tahu diri agar jangan berharap terlalu tinggi. Pernyataan Ganjar merupakan pesan tegas jika PDIP tak bisa diganggu siapapun. Capres PDIP ini sepertinya ingin memberikan pesan tegas, jika PDIP diganggu maka PDIP akan melawan. Tak peduli siapapun yang mengganggu, apalagi PDIP sudah terbiasa berpengalaman dalam melawan kekuasaan sejak zaman Orba.
Pernyataan Ganjar menunjukkan bahwa PDIP tak takut dengan siapapun termasuk pihak yang sedang berkuasa. Jokowi dan PDIP sekarang sedang memasuki fase hubungan yang sangat rumit. Pernyataan Ganjar juga memberikan semangat untuk menghadapi pemilu 2024. Para pendukung Ganjar mendapat pukulan telak karena manuver keluarga Jokowi. Selama ini Jokowi menjadi tokoh elit PDIP yang begitu dipuja, dihormati, disukai para pendukung PDIP, apalagi di Provinsi Jateng. Tapi bukan PDIP dan Ganjar kalau tidak bisa memiliki strategi pemenangan yang jitu. Optimistis Ganjar membuktikan jika posisi Ganjar di Jateng akan tetap sama, bukan hanya karena berada di kandang banteng, tapi soal kualitas kinerja, pengalaman, dan tentu pasangan cawapres yang juga memiliki kapabilitas lebih baik dari cawapres yang lain. Apalagi anak muda sebagai salah satu bagian dari Gen Z juga merasa memiliki porsi dalam kontestasi politik ke depan. Generasi muda bukanlah hanya sekedar objek politik yang hanya bertugas menyumbang suara, namun sebagai subjek yang menentukan arah bangsa melalui pesta demokrasi 5 tahunan. Kegagalan pemetaan politik dan menanggapi kegaduhan dapat saja menjadi senjata makan tuan yang mungkin tidak diperhitungkan. Jangan sampai simpati para Gen Z ini berubah menjadi antipati terhadap politik ataupun partai tertentu. Seperti dikutip dari Kompas edisi Selasa 31 Oktober, disebutkan berdasarkan data pemilih tetap untuk pemilu 2024, sebanyak 52% atau 106,3 juta pemilih muda berusia 17-40 tahun dari 204,8 juta pemilih. Persentase pemilih berusia 17-30 tahun sebesar 31,29%, angka yang cukup besar dan berpotensi menentukan arah Pilpres apabila berhasil menggait suaranya. Tentu saja Ganjar akan berhasil, sebab kesukaan publik terhadap Mahfud MD lebih tinggi dibanding pada Gibran juga Muhaimin Iskandar untuk Pilpres 2024. Bahkan hal itu terlihat pada kalangan generasi milenial dan Gen Z. Ini tentu merupakan tamparan telak bagi Gibran yang sombong dan tak tahu diri. Jadi, bagaimana menurut Anda?